Shalom, selamat berjumpa kembali dalam layanan Sekar Semakin Dekat dengan Kristus, khususnya buat Jemaat GKI Jatinegara. Tentunya bagi semua yang melihat video ini bisa memberkati kita semua. Tema yang kita akan pelajari hari ini adalah dengan judul Perang yang harus dimenangkan. Perang yang harus dimenangkan dalam situasi peperangan di berbagai tempat di belahan dunia ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar melihat dari kebenaran firman Allah tentang perang-perang yang terjadi di muka bumi ini dan apa yang harus kami lakukan dalam situasi yang seperti sekarang ini sesuai dengan terang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat Sekar yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Matius 24 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 13 dikatakan, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan ayat yang ke-14 dikatakan, yang harus diberitakan adalah Injil Kerajaan, sampai kemudian akan terjadi kesudahannya. Berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sahabat Sekar yang terkasih, perang yang harus dimenangkan. Kita tahu dengan jelas ada dua belahan perang. Yang pertama adalah di Eropa, yang berkenaan dengan peperangan Ukraina dan Uni Soviet. Kemudian Rusia, dan yang kedua kita lihat yaitu peperangan di Timur Tengah, yaitu Palestina dan Israel. Kalau kita belajar peperangan, apakah benar ini adalah sebuah desain yang diizinkan oleh Tuhan? Yang jelas Tuhan mengizinkan sebuah peperangan setelah manusia jatuh dalam dosa adalah bukan peperangan kemudian saling membinasakan manusia dengan yang lain. Bukan peperangan untuk mencaplok wilayah orang lain. Bukan peperangan untuk memusnahkan satu dengan yang lain dengan mengatasnamakan agama. Kita melihat bahwa di dalam agama manapun tidak pernah mengizinkan yang namanya peperangan. Khususnya berkenaan dengan firman Tuhan. Allah dengan jelas memberikan berita yang disampaikan adalah berita Injil Kerajaan Allah, yaitu berita damai, berita kabar baik. Dan perintah 10 hukum Tuhan pun mengajarkan bagaimana kita harus saling mengasihi, dirangkum menjadi 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal bunimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Jadi peperangan itu tidak pernah diizinkan untuk saling membinasakan. Namun setelah manusia jatuh di dalam dosa, peperangan yang harus dilakukan adalah peperangan melawan dosa-dosa yang ada pada diri kita sendiri. Itu musuh kita. Peperangan kita adalah melawan iblis dengan segala kuasanya yang masih ada di dalam dirinya. Namun bukankah kuasa yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada kuasa yang ada di luar kita? Kenapa peperangan timbul terjadi? Karena dosa. Kalau kita baca ayat-ayat yang berikut, dosa itu melahirkan apa? Melahir anak pinakan dan melahirkan cucu seperti apa? Firman Tuhan mengatakan peperangan timbul itu karena kebencian. Saling membenci. Peperangan itu timbul karena saling menyesatkan. Peperangan itu timbul karena kasih yang semakin dingin. Itu yang kita baca pada ayat-ayat yang berikut. Apa yang menjadi dampaknya? Firman Tuhan mengatakan terjadinya kelaparan di mana-mana. Itu salah satu faktor yang menjadi sumber akibat daripada peperangan, yaitu kelaparan di mana-mana. Listrik kemudian terputus, pasokan air terputus. Dengan demikian sahabat Sekar yang terkasih, kalau berbicara tentang peperangan yang ada di dalam dunia ini, bukan kita membela siapa, membela kiri atau membela kanan, membela yang dekat dan mirip dengan kita kemudian membenci yang lain, tidak demikian. Karena semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Adakah manusia di dalam dunia ini yang tidak diciptakan Tuhan? Mereka semua diciptakan oleh Tuhan. Mereka terlahir dari keturunan Adam dan Hawa. Mereka semua adalah umat-umat Allah pada awalnya. Dan mereka semua pun berjuang di dalam dosa. Kita yang sudah sebagai orang percaya yang dijanjikan keselamatan, kita pun berjuang dengan dosa. Mereka yang belum percaya kepada Kristus pun, mereka berjuang melawan dosa. Jadi dosa pada prinsipnya tidak mengenal apakah kita anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Dosa itu adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh iblis yang kita kemudian harus terus melakukannya.
Itu yang disebut dengan strategi dan tipu muslihat iblis. Dengan demikian, sahabat sekar yang terkasih oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Perang itu harus dimenangkan apa? Yaitu peperangan melawan diri sendiri. Peperangan mengalahkan ego. Kalau setiap orang sudah berhasil melakukan peperangan terhadap dirinya sendiri, maka yang timbul bukan kebencian, yang timbul adalah kasih. Yang timbul bukan penekanan dan saling otoriter, tapi yang timbul adalah saling berbagi dan saling menolong. Itu yang firman Tuhan katakan. Dengan demikian sahabat sekar yang dikasihi Tuhan, mari kita selesaikan peperangan, yaitu peperangan melawan diri sendiri. Kalau setiap orang sudah mendapatkan Injil Kerajaan Allah, yang di dalamnya adalah berita, yaitu berita sebuah hubungan yang direkatkan kembali antara Allah dengan manusia, dan kemudian kita pun akan merekatkan hubungan kita antar sesama manusia. Mari kita berdoa untuk selesainya peperangan yang ada dalam dunia ini, dengan memulai dari diri kita sendiri, memerangi segala dosa-dosa yang ada pada diri kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah, dan kami mau belajar, kami memerangi kesesatan, kami memerangi kebencian, kami memerangi sikap otoriter, kami memerangi jiwa-jiwa yang kemudian penuh dengan hawa nafsu dan dikuasai oleh iblis, dan kami akan menjadi pemenang-pemenang, yaitu kami dimenangkan oleh kebenaran firman Allah, kami dimenangkan oleh kasih Kristus, sehingga kasih itu terwujud dalam hubungan manusia satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat sekar yang dikasihi Tuhan, semoga memberkati apa yang disampaikan pada hari ini, amin.